Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, semoga sholawat, semoga salam baik, berkah, nikmat senantiasa Engkau curahkan kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, semua menginginkan keberhasilan, semua menginginkan kesuksesan. Baik kesuksesan menuntut ilmu, baik kesuksesan mencari rezeki, atau membina rumah tangga. Tapi ternyata ada sebagian orang yang mengharapkan keberhasilan, tapi ia tidak menempuh langkah-langkah yang seharusnya ia tempuh untuk meraih kesuksesan itu. Ada sebuah kata-kata mutiara, yaitu tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan, engkau menginginkan kesuksesan, tapi engkau tidak meniti jalan-jalan menuju kesuksesan itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas pasir, ia berjalan di atas air. Maka, seseorang yang mengharapkan kesuksesan, ia harus meniti lorong-lorong menuju kesuksesan itu sendiri. Jika tidak, maka ia tidak akan mencapai kesuksesan itu sendiri. Kemudian waktu kita MI, waktu kita MTS, guru mencatat satu kata-kata mutiara yang harus kita hafal, yang mungkin sekarang kata-kata itu familiar, banyak diketahui banyak orang, yaitu manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka niscaya ia akan berhasil. Ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan, dengan cara bersungguh-sungguh. Karena Allah tidak menurunkan emas dari langit. Tidak. Allah tidak menjadikan orang lahir langsung pandai. Tidak. Kita lihat proses seorang anak, dari mulai ia bisa duduk, bisa merangkak, bisa berjalan, bisa membaca, bisa mengaji, bisa belajar. Kemudian ia sukses dalam kehidupan ini karena ia bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Maka itu udah sunatullah gitu. Dituntut untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Coba kita lihat sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Ia seorang konglomerat di kota Mekah. Namun ketika Allah memintakan ia hijrah, ia meninggalkan semua hartanya demi untuk Allah. Ia berjalan sampai ke kota Madinah. Ia tidak membawa apa-apa. Semua yang ia miliki, semua harta ia tinggalkan. Maka ketika di Madinah, ia dijadikan saudara oleh Nabi bersama Sa'ad bin Rabi, salah satu orang terkaya di Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi berkata, "Hei Abdurrahman, aku mempunyai 2 istri. Kau pilih salah satu di antaranya. Ku akan ceraikan. Setelah idahnya selesai, kau nikahi dia. Ku mempunyai perkebunan yang luas dan separuhnya untukmu." Lalu apa kata Abdurrahman? "Semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi hartamu." Lalu apa kata Abdurrahman? "Beritahu aku di mana ada pasar di kota Madinah ini. Aku mau berusaha
Aku mau mencari rezeki. Aku mau bersungguh-sungguh. Dan subhanallah, tak berapa dari sana, tak berapa lama Abdurrahman berdagang di pasar, tak membawa modal apapun. Ia menjada wajada, ia bersungguh-sungguh. Dia memiliki keahlian. Dia bisa mendagangkan barang ke orang. Dia bersungguh-sungguh dan Allah memberikan rizkinya. Tak berapa lama, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Abdurrahman menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Subhanallah. Itu perkara dunia, perkara harta. Lalu di mana perkara ilmu, yang tentunya ilmu lebih mulia daripada harta. Kita lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau anak yatim yang meninggal ayahnya sejak dalam kandungan. Beliau adalah seorang anak yatim, menjadi seorang Imam Syafi'i yang bisa menulis kitab risalah, bisa menulis kitab yang manfaatnya hingga sampai saat ini. Kita tahu di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i. Lalu bagaimana dari seorang anak yatim bisa diambil manfaatnya yang begitu besar? Lalu apa kata Imam Syafi'i yang miskin dan bukan orang kaya? Beliau pernah mencari kertas di perkantoran ketika itu. Jadi kertas-kertas yang dibuang di perkantoran ia ambil, kemudian menulis di belakang kertas. Lalu pernah diriwayatkan Imam Syafi'i pernah duduk bersama Imam Malik. Ia tidak mempunyai kertas untuk menulis. Lalu dia menulis pakai ludah di tangannya. Pakai ludah. Subhanallah. Apa kata gurunya? Gurunya mengatakan, "Hei kamu, apakah kamu main-main kah? Bagaimana bisa menulis di tangan pakai ludah lagi?" Lalu apa kata Imam Syafi'i? "Aku tidak mempunyai apa-apa." Dan ternyata tulisan yang dengan ludah di tangan itu melekat di hatinya, terukir di hatinya. Karena apa? Karena kesungguhan beliau untuk belajar. Beliau bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak main-main. Maka Allah berikan ilmu tersebut untuk Imam Syafi'i. Insyaallah. Tapi sekarang dengan sarana yang lebih mudah, kertas banyak, di HP juga bisa belajar, di laptop juga bisa belajar. Tapi sekarang terlena dengan tidur, atau bahasa sekarangnya rebahan ya. Lebih banyak itu waktunya dihabiskan nonton YouTube, nonton TV, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Jadi pemirsa, tugas manusia itu berusaha. Kesuksesan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi keberhasilan, maka kita tidak boleh sombong. Dan ketika kita sedang berusaha, tidak boleh putus asa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.